Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu sekalian? Hari ini semoga kalian berada dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali bersama Ibu Zulfahmi dalam materi statistika, di mana hari ini kita akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data yang selanjutnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang mencari rata-rata dari sebuah data. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mencari median dan modus dari sebuah data. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, memahami cara menentukan median dan modus. Yang kedua, menganalisis data berdasarkan ukuran pemusatan data. Yang ketiga, memahami cara mengambil keputusan dan membuat prediksi berdasarkan analisis data. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemusatan data. Nah, median. Apa itu median? Median dilambangkan dengan ME. Median merupakan suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar, ataupun sebaliknya. Median itu terbagi atas dua jenis, yaitu median dengan jumlah anggotanya ganjil dan jumlah yang genap. Sehingga terdapat dua solusi untuk menentukan median sesuai dengan kasus tersebut. Untuk rumus median, jika total datanya ganjil, maka median itu bisa dicari dengan data yang ke n tambah 1 bagi 2, atau median sama dengan xn tambah 1 per 2. Yang kedua, jika total datanya itu genap, cara mencari mediannya adalah ME sama dengan data ke n per 2 ditambah dengan data ke n per 2 tambah 1 dibagi 2. Atau median sama dengan xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1 dibagi 2. Langkah-langkah dalam menentukan median. Langkah-langkah menentukan median. Yang pertama, urutkan kelompok data dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya. Mari kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Contoh kita yang pertama, tentukan nilai median dari data berikut: 4,5,3, 3,5,6, 2,3,6, 5,4. Nah, untuk mencari median ini, pertama kita urutkan dulu data ini dari yang terkecil sampai ke yang terbesar. Sehingga yang terkecilnya yaitu angka 2 sampai yang terbesarnya angka 6. Karena n-nya atau banyak datanya yaitu tadi ada 12, berarti data itu genap. Maka kita menggunakan rumus median itu caranya cari dulu data yang ke n bagi 2 baru ditambah lagi dengan data yang ke n bagi 2 tambah 1, kemudian baru kita bagi 2. Nah, tadi n itu kita gantikan dengan 12 sehingga 12 dibagi 2 itu 6. Kemudian 12 dibagi 2 tambah 1 itu artinya 6 tambah 1 yaitu 7. Maka data kita ada 2 di sini. X6 dengan X7 kita jumlahkan dibagi 2. Sama dengan, nah X6 itu data yang ke-6. Data yang ke-6 itu jatuh pada angka 4. Data yang ke-7 juga sama yaitu angkanya 4. Dijumlahkan 4 tambah 4, 8. Dibagi 2 sama dengan 4. Nah, untuk contoh berikutnya, untuk data kita banyaknya ganjil. Banyak atau jumlah data itu ganjil. Ibu berikan contoh. Diberikan data sebagai berikut: 4,5,3,3,5, 6,3,2,2,4, 3,6,6,5,4. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk contoh sekarang ini, data ini kita buatkan tabelnya seperti yang ada di depan kalian. Tabel itu kita jadikan 2 kolom, nilai sama banyaknya data.
di mana nilai itu tadi terendahnya 2, tertingginya 6. Nilai 2 itu muncul 1 kali. Nilai 3 muncul 4 kali. Nilai 4 muncul 2 kali. Nilai 5 muncul 3 kali. Nilai 6 muncul 3 kali. Semuanya banyak data ada 13. Nah, karena N-nya itu 13, maka banyak N itu dikatakan ganjil. Sehingga kita menggunakan rumus median atau ME sama dengan data ke N tambah 1 dibagi 2. N-nya tadi 13, 13 tambah 1 itu 14, dibagi 2, 7. Jadi mediannya berada atau terletak pada data ke-7. Kita hitung dari banyak data yang pertama ya. Dari 1 sampai data yang ke baris 2 itu ada 4 dijumlahkan, sudah ada 5 data semuanya. Tambahkan 2 lagi di bawah, sudah 7. Oh, berarti nilai itu berada pada data yang ke-7. Kita lihat ke kirinya. Oh, ke kiri berada pada nilai 4. Maka mediannya adalah 4. Berikutnya modus atau dilambangkan dengan MO. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus juga merupakan nilai mayoritas atau nilai dengan frekuensi yang paling tinggi. Contoh modus yang pertama, tentukan modus dari data berikut. Nah, lihat dari data ini, bisa kita lihat secara langsung bahwa angka yang paling sering muncul itu adalah angka 5, yaitu munculnya sebanyak 3 kali. Jadi MO-nya sama dengan 5. Contoh yang kedua, tentukan modus dari data berikut. Di sini diberikan dalam bentuk tabel. Nah, dari tabel ini kita lihat di sini ada 2 angka atau 2 nilai yang paling sering muncul, yaitu nilai 6 munculnya ada 4 kali, nilai 7 juga munculnya 4 kali. Maka di sini modusnya ada 2, yaitu nilai 6 dan 7. Demikianlah materi kita hari ini tentang penjelasan Ibu mengenai cara mencari nilai median. Nah, untuk latihan soal berikut ini ada 2 buah soal. Silahkan dikerjakan dengan baik. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.